Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan juga malam anak-anak kelas 10A. Di sini Bu Niken akan menjelaskan mengenai materi daur biogeokimia yang belum sempat Ibu jelaskan ya di pertemuan kemarin karena memang terpotong sama acara dari UB kemarin. Oke, langsung saja ke materinya ya. Ini merupakan tujuan pembelajarannya, bisa kalian baca sendiri. Lanjut. Nah, kita akan belajar mengenai materi daur biogeokimia. Apa sih daur biogeokimia itu? Jadi, daur biogeokimia itu merupakan peredaran unsur-unsur kimia dari lingkungan abiotik melalui komponen biotik dan kembali lagi ke lingkungan yaitu abiotik. Jadi abiotiknya di sini merupakan lingkungan seperti misal tanah, udara, air seperti itu. Nah, komponen biotiknya itu bisa seperti hewan, tumbuhan, kemudian bakteri, jamur dan lain sebagainya seperti itu. Nah, proses ini itu terjadi secara berulang-ulang dan tak terbatas. Nah, ini kan ada kata daur ya. Daur itu merupakan seperti siklus atau perputaran seperti itu. Jadi perputaran dari unsur-unsur kimia seperti karbon, nitrogen, oksigen, hidrogen dan juga fosfor. Nah, karena terjadi perputaran dan juga berulang-ulang, maka unsur-unsur kimia ini itu selalu tersedia di alam seperti itu. Nah, ketika organisme tersebut mati, maka bahan organik yang terdapat di dalam tubuh organisme tersebut akan dirombak menjadi zat anorganik dan dikembalikan ke lingkungan. Nah, oleh karena itu karena dari organisme yang mati itu akan kembali ke lingkungan, oleh karena itu daur ini disebut terjadi secara berulang-ulang seperti itu atau membentuk siklus seperti itu. Oke, lanjut ya. Nah, jadi daur biogeokimia itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada daur gas, yang kedua ada daur cair, yang ketiga ada daur padat. Jadi daur gas itu ada 2, daur karbon, daur nitrogen, kemudian kalau daur cair itu daur air, kalau daur padat itu daur fosfor dan juga sulfur. Jadi yang akan kita pelajari itu ada berapa? Ada 5 daur seperti itu. Lanjut ya. Nah, yang pertama itu merupakan siklus karbon atau daur karbon. Oke. Nah, jadi perlu anak-anak ketahui kalau kandungan karbon di atmosfer, tepatnya karbon dioksida, itu sekitar 0,03% di atmosfer. Jadi kalau di atmosfer itu kan anak-anak pernah mengenal yang namanya gas rumah kaca ya. Salah satunya itu merupakan gas karbon dioksida yang kandungannya 0,03%. Nah, karbon ini merupakan salah satu unsur yang mengalami siklus atau daur dalam ekosistem. Jadi karbon-karbon yang ada di atmosfer itu akan diserap oleh tumbuhan hijau atau dimanfaatkan oleh tumbuhan hijau atau produsen untuk apa? Untuk fotosintesis, sebagai sumber fotosintesis. Jadi fotosintesis itu selain membutuhkan cahaya, tumbuhan juga membutuhkan apa? Membutuhkan karbon dioksida. Seperti itu. Berbeda dengan kita ya, manusia sama hewan, kita kan justru butuh oksigen ya untuk bertahan hidup, untuk proses respirasinya. Seperti itu. Tapi kalau untuk tumbuhan itu membutuhkan karbon dioksida. Nah, karbon yang ada di tumbuhan ini kan konsumen itu kan akan memakan tumbuhan, jadi karbonnya itu juga ikut pindah ke konsumen seperti itu. Nah, ketika konsumen tersebut mati, kan di tubuh konsumen kan ada karbon ya. Nah, itu akan diuraikan oleh organisme pengurai seperti jamur atau bakteri. Maka karbonnya itu turut ikut dan juga berada di dalam tanah seperti itu, dan dari tanah tersebut akan kembali ke atmosfer. Untuk prosesnya nanti ya Ibu jelasin di next slide. Nah, sumber karbon dioksida di udara itu bisa berasal dari respirasi manusia dan hewan, kemudian erupsi vulkanik, pembakaran batu bara, pembakaran hutan, asap pabrik dan juga buangan kendaraan bermotor.
Oke, lanjut. Nah, gimana sih cara karbon dioksida diambil dari atmosfer? Kan seperti Ibu jelaskan tadi ya, 0,03% itu kandungan karbon dioksida itu ada di atmosfer. Nah, gimana sih cara mengambilnya dari atmosfer? Itu yang pertama ada fotosintesis. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, kalau fotosintesis itu butuh apa? Butuh karbon dioksida yang akan menghasilkan oksigen dan juga glukosa. Seperti itu. Yang kedua ada ganggang. Sebenarnya ini juga ganggang maupun alga yang ada di laut itu kan bisa berfotosintesis ya, atau organisme autotrof yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Jadi perlu apa biasanya kalau fotosintesis? Perlu cahaya ya, perlu air, terus perlu karbon dioksida selayaknya tumbuhan di darat, seperti itu. Kemudian lanjut, ada beberapa organisme membentuk cangkang karbonat dan bagian tubuh lainnya yang keras. Jadi perlu anak-anak ketahui, kan kalau di lautan itu kan ada beberapa organisme seperti kerang, kemudian kepiting dan lain sebagainya ya. Nah, itu di lautan itu banyak sekali karbon dioksida terlarut. Nah, organisme-organisme di lautan tersebut biasanya memanfaatkan karbon dalam bentuk kalsium karbonat untuk pembentukan cangkangnya, seperti itu. Lanjut. Nah, kemudian gimana sih cara karbon dioksida itu kembali ke atmosfer? Yang pertama melalui respirasi. Ya, respirasi baik oleh tumbuhan, hewan maupun manusia. Nah, kalau tumbuhan itu kan tadi kan membutuhkan CO2 ya. Nah, tapi tidak semua CO2 itu dimanfaatkan untuk proses fotosintesis. Ada yang kembali lagi ke atmosfer dari tumbuhan. Nah, kalau hewan sama manusia kan memang menghasilkan karbon dioksida ya dari proses respirasinya, seperti itu. Yang kedua, yaitu penguraian hewan dan tumbuhan yang telah mati. Jadi di hewan, tumbuhan, kemudian manusia juga ada kandungan karbon di dalam tubuhnya. Jadi ketika organisme tersebut mati dan diuraikan oleh organisme pengurai, maka karbon tersebut akan turut ikut ke dalam tanah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, yaitu pembakaran material organik, bisa melalui kendaraan bermotor, asapnya, kemudian erupsi gunung berapi, kemudian pembakaran batu bara, seperti itu. Kemudian yang keempat, di permukaan laut saat air menjadi hangat, CO2 itu terlarut dan dilepas ke atmosfer. Jadi kapan sih saat air menjadi hangat itu? Jadi ketika terjadi perubahan iklim ya, ketika cuaca itu panas sekali ya. Ketika cuaca panas sekali, nah itu biasanya diakibatkan oleh pemanasan global ya. Pemanasan global. Jadi di lautan itu terdapat CO2 terlarut. Nah, ketika suhu di lautan itu panas di permukaannya, maka CO2 terlarut ini yang ada di permukaan akan lepas dan juga kembali ke atmosfer, seperti itu. Oke, lanjut mengenai mekanisme siklus karbon ya. Jadi seperti yang Ibu jelaskan tadi ya, kalau kalau karbon itu kembali ke atmosfer itu terjadi melalui beberapa cara ya. Salah satunya yaitu respirasi. Jadi ketika tumbuhan dan juga hewan itu respirasi, itu ada karbon dioksida yang kembali ke atmosfer kayak gitu. Jadi hewan dan manusia kan biasanya menghasilkan karbon dioksida ya untuk respirasi. Tapi kalau tumbuhan itu sebagian karbon dioksida yang dibutuhkan untuk respirasi itu kembali ke atmosfer kayak gitu. Kemudian lanjut, bahan bakar fosil. Nah, bahan bakar fosil itu seperti misal kalian ke sekolah naik sepeda motor, itu kan menghasilkan asap ya. Nah, asapnya itu mengandung karbon. Nah, karbonnya itu
naik nih ke atmosfer gitu. Kemudian sebenarnya ada satu lagi, ada misal ketika gunung meletus kan menghasilkan asap ya, biasanya menghasilkan asap. Nah asapnya itu kembali ke atmosfer dalam bentuk karbon kayak gitu. Oke, lanjut. Ketika karbon dioksida itu di atmosfer ya, nah itu akan larut oleh air, jadi ikut turun nih ke bumi gitu, ikut turun ke permukaan bumi kayak gitu. Nah ini mekanisme yang terjadi di laut ya. Nah kemudian ketika turun sebagai air hujan ya, kemudian itu akan berikatan dengan Ca2+ dan juga Mg2+ seperti itu. Nah kemudian di air tersebut akan membentuk bikarbonat, kemudian bikarbonat akan diubah menjadi karbonat dan juga akan diubah menjadi batuan karbonat seperti itu. Nah dari batuan karbonat ini akan dipecah lagi nih menjadi karbonat, kemudian akan dipecah lagi menjadi bikarbonat seperti itu. Nah ketika di lautan itu kan terdapat beberapa hewan ya, seperti misalnya kerang, kepiting, itu kan ada cangkangnya ya. Nah itu terbentuk dari kalsium karbonat, senyawa kalsium karbonat seperti itu. Nah dari batuan karbonat itu misal contohnya terumbu karang gitu ya. Nah terumbu karang ini akan mengalami penguraian dan juga kembali ke atmosfer, karbon dioksidanya itu kembali ke atmosfer gitu. Nah melalui apa? Melalui misal suhu di permukaan laut itu meningkat, maka karbon dioksida itu akan dilepas ke atmosfer gitu. Jadi dari hasil penguraian batuan karbonat itu tadi, itu akan membuat ion-ion karbon dioksida, unsur karbon dioksida itu akan banyak di lautan gitu. Nah kemudian ketika lautan itu suhunya naik di permukaannya, maka karbon dioksida itu akan kembali ke atmosfer. Nah ini yang terjadi di lautan gitu. Nah sekarang gimana sih yang terjadi di daratan? Yang terjadi di daratan itu, nah karbon dioksida di atmosfer itu akan diserap oleh tumbuhan untuk fotosintesis. Nah tumbuhan ini akan dimakan oleh hewan. Nah maka di hewan itu juga akan terdapat unsur karbon juga. Nah ketika hewan dan tumbuhan itu mati, itu akan diuraikan oleh organisme pengurai ya, kemudian menjadi fosil dan menjadi bahan bakar fosil yang dimanfaatkan seperti untuk bensin ya, untuk kendaraan bermotor. Nah asapnya itu akan menghasilkan karbon dioksida dan kembali lagi ke atmosfer. Begitu juga siklus itu akan berulang seperti itu. Oke lanjut. Nah ini merupakan mekanismenya ya, mekanisme siklus karbon, bisa kalian baca ya. Oke lanjut. Nah ini mengenai kasus yang ada di LKPD, yaitu mengenai deforestasi ya. Pertanyaannya, apakah deforestasi itu dapat mengganggu siklus karbon? Nah ini kan ada gambar deforestasi ya. Ini kira-kira apakah dapat mengganggu gitu ya? Jawabannya iya. Jadi deforestasi itu dapat mengganggu siklus karbon. Nah, deforestasi atau penebangan hutan secara liar ini kan akan mengurangi jumlah pohon nih. Nah ketika jumlah pohon itu menjadi lebih sedikit, maka lebih sedikit juga CO2 yang diserap. Karena kan tumbuhan atau pohon itu kan membutuhkan CO2 untuk fotosintesis. Nah ketika lebih sedikit CO2 yang diserap, maka karbon itu akan berada di atmosfer lebih lama. Nah sehingga menyebabkan apa? Menyebabkan siklus karbon tidak seimbang dan terjadi pemanasan global serta perubahan iklim seperti itu. Jadi perlu anak-anak ketahui kalau karbon dioksida itu merupakan salah satu gas rumah kaca ya, yang bisa berdampak pada
pemanasan global. Ketika jumlahnya itu sangat menumpuk di atmosfer gitu, maka akan memerangkap panas yang ada di bumi. Jadi akan terjadi pemanasan global dan juga siklus karbonnya itu akan tidak seimbang seperti itu. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya mengenai siklus nitrogen. Jadi perlu kalian ketahui kalau 78% gas nitrogen yang ada di atmosfer. Jadi di atmosfer itu ada 78% kandungan gas nitrogen. Nah, tapi pada umumnya makhluk hidup itu tidak dapat mengambil langsung nitrogen yang ada di udara, tapi dapat diambil melalui proses fiksasi nitrogen oleh bakteri Acetobacter dan juga Rhizobium. Nah, di alam nitrogen itu terdapat dalam bentuk senyawa organik seperti urea, protein, dan asam nukleat, atau sebagai senyawa anorganik seperti amonia, nitrit, dan juga nitrat. Jadi, keberadaan nitrogen ini sangat penting untuk makhluk hidup, karena untuk pembentukan protein dan juga asam nukleat. Asam nukleat itu seperti untuk DNA di makhluk hidup kita, seperti itu. Lanjut. Nah, ini gas nitrogen itu ikatannya stabil dan juga sulit bereaksi sehingga tidak dapat dimanfaatkan secara langsung oleh makhluk hidup. Nah, gas nitrogen bebas ini juga dapat bereaksi dengan hidrogen atau oksigen dengan bantuan kilat atau petir membentuk nitrat, seperti itu. Lanjut. Nah, ini merupakan tahapan dari siklus nitrogen. Nih ya, Ibu jelaskan. Jadi ada beberapa nitrogen di udara ya, nitrogen di atmosfer. Itu akan turun bersama air hujan. Misal nih terjadi hujan, tik 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 gitu ya. Terjadi hujan, kemudian nitrogen itu akan menyerap ke tanah. Nah, tapi nitrogen itu kan tidak dapat langsung ya dimanfaatkan oleh tumbuhan dalam bentuk senyawa nitrogen. Dalam bentuk N2 itu tidak bisa dimanfaatkan oleh tumbuhan. Bisanya itu dalam senyawa bentuk nitrat atau NO3- gitu ya. Nah, tapi ada juga beberapa tumbuhan itu yang memiliki bintil akar yang dapat bersimbiosis oleh bakteri Rhizobium atau bakteri fiksasi nitrogen. Itu bisa langsung dimanfaatkan oleh tumbuhan tersebut. Biasanya tumbuhannya itu kacang tanah kayak gitu. Itu punya bintil akar yang dapat bersimbiosis oleh Rhizobium, bakteri Rhizobium. Itu langsung dimanfaatkan oleh tumbuhan tersebut. Nah, tapi kan ada beberapa tumbuhan itu yang tidak dapat langsung memanfaatkan senyawa N2 itu, tidak dapat langsung memanfaatkan senyawa nitrogen itu. Jadi nitrogen di tanah yang tidak dapat dimanfaatkan oleh beberapa tumbuhan itu akan difiksasi oleh bakteri Rhizobium. Membentuk apa? Membentuk amonium. Seperti itu, membentuk NH4+ gitu. Nah, prosesnya apa? Prosesnya itu namanya fiksasi, yaitu perubahan N2 menjadi amonium, nitrogen menjadi amonium, seperti itu. Nah, lanjut. Dari senyawa amonium ini akan mengalami proses nitrifikasi, yaitu perubahan amonium menjadi nitrat gitu. Nah, biasanya itu bisa melalui bakteri Nitrosomonas gitu. Bakterinya namanya Nitrosomonas. Jadi dari amonium itu akan diubah menjadi nitrat. Nah, kemudian dari nitrat ini bisa langsung dimanfaatkan oleh tumbuhan melalui proses yang namanya asimilasi, yaitu pengambilan senyawa nitrogen berupa ion nitrat atau nitrit dari tanah oleh tumbuhan dengan bantuan akarnya. Nah, dari tumbuhan ini akan dimakan ya oleh hewan, kayak gitu. Nah, ketika tumbuhan dan juga hewan mati, ini kan akan diuraikan oleh dekomposer. Nah, akan diuraikan oleh dekomposer, itu akan mengalami proses yang namanya amonifikasi.
akan mengalami proses yang namanya amonifikasi, yaitu ketika penguraian oleh senyawa dekomposer itu akan membentuk amonium seperti itu. Nah, di sini ada lagi nih, dari nitrat ini akan dimanfaatkan oleh bakteri denitrifikasi agar agar menjadi senyawa nitrogen dan juga akan kembali ke udara seperti itu. Jadi ketika kembali ke udara, prosesnya akan berulang lagi melalui air hujan, kemudian kembali ke tanah dan juga akan berulang seperti itu. Oke, lanjut. Ini merupakan tahapan dari siklus nitrogen, kalian bisa baca sendiri ya. Nah, selanjutnya mengenai kasus yang ada di LKPD, yaitu mengenai mengenai surplus nitrogen ya, kalau nggak salah, mengenai surplus nitrogen. Nah, apakah surplus nitrogen akibat penggunaan pupuk berlebih ini dapat mengganggu siklus nitrogen? Kira-kira apa jawabannya? Oke, jawabannya ada di next slide ya. Jadi benar ya, surplus nitrogen ini dapat mengganggu siklus nitrogen. Kira-kira kenapa sih? Karena ketika semakin banyak pupuk nitrogen, maka semakin sedikit nitrogen yang ditambahkan itu efektif dan besar kerugian melalui pencucian dan juga penguapan, sehingga menyebabkan surplus yang mana jumlah nitrogen yang dipanen itu tidak sama dengan jumlah yang ditambahkan, sehingga dapat mencemari tanah yang menyebabkan eutrofikasi seperti itu. Jadi secara singkatnya, ketika kalian itu menambahkan pupuk nitrogen di tanah secara berlebihan ya, nah pupuk nitrogen itu justru tumbuhan itu tidak dapat menyerap keseluruhan jumlah nitrogen. Jadi misal ada hanya beberapa persen saja yang dapat diserap oleh tumbuhan seperti itu. Jadi ketika panen ya, jumlah nitrogen yang dihasilkan dari jumlah panenan itu pasti lebih sedikit daripada jumlah nitrogen yang ditambahkan melalui pupuk tersebut. Jadi ketika kalian menambahkan pupuk secara terus-menerus itu justru tanahnya itu semakin banyak nitrogen. Jadi justru menyebabkan pencemaran tanah ya, malahan. Nah, itu akan menyebabkan pencemaran tanah, kemudian sehingga menyebabkan eutrofikasi. Seperti itu. Oke, kita lanjut belajar mengenai siklus air. Jadi perlu kalian ketahui kalau 71% ya, sekitar 71% ini permukaan bumi itu tertutupi oleh air. Air itu ada di mana saja sih? Kan ada di laut, sungai, danau, tambak dan masih banyak lagi seperti itu. Nah, air dalam biosfer itu mengalami siklus yang dikenal sebagai siklus hidrologi. Nah, apabila berada di dalam tanah dikenal sebagai air tanah, dan melayang di udara dikenal dengan uap air. Nah, bentuk-bentuk air ini bergerak secara dinamis melalui siklus hidrologi. Seperti itu. Nah, pada dasarnya air itu merupakan senyawa yang terbentuk dari unsur hidrogen dan juga oksigen yang dikenal dengan senyawa H2O ya. Ini H2O dengan bentuknya di alam dapat berupa air, es, salju, dan juga uap air. Seperti itu. Nah, ini merupakan proses ya atau mekanisme terjadinya siklus air. Jadi, yang pertama, air di lautan, air di laut, di sungai, di danau, kemudian genangan air di jalan, itu akan mengalami penguapan atau evaporasi prosesnya. Nah, menguap nih dalam bentuk uap air ya. Nah, kemudian juga di pohon. Nah, di pohon itu kan ada daun ya. Daun itu kan ada stomata. Nah, air yang ada di stomata itu akan menguap atau mengalami transpirasi ini ya. Akan mengalami transpirasi membentuk uap air. Nah, kumpulan dari uap air ini dalam titik tertentu
itu akan mendingin ya, akan mendingin. Uap air itu akan mendingin dalam titik tertentu, dalam suhu tertentu seperti itu. Nah, itu akan mengubah wujud air menjadi awan, mengubah wujud uap air menjadi awan seperti itu. Jadi uap air akan berubah menjadi awan seperti itu. Nah, itu prosesnya dinamakan sebagai kondensasi. Seperti itu. Nah, ketika udara atau awan ini tidak mampu menahan uap air ya yang terlalu banyak, itu akan turun dalam bentuk titik-titik air atau tetesan air yang disebut dengan presipitasi atau hujan ya, hujan. Nah, kemudian kan terjadi hujan. Nah, kemudian air hujan ini akan diserap oleh tanah. Nah, prosesnya namanya infiltrasi atau proses penyerapan air hujan oleh tanah. Nah, kemudian air dari tanah kemudian akan mengalir dalam limpasan seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini merupakan prosesnya ya. Bisa kalian baca sendiri. Nah, selanjutnya mengenai kasus ya. Kasus mengenai penurunan jumlah curah hujan yang ada di LKPD. Nah, kira-kira apakah penurunan jumlah curah hujan ini dapat mengganggu siklus air? Kira-kira dapat mengganggu atau tidak? Oke, jawabannya di next slide ya. Lanjut. Nah, jadi penurunan jumlah curah hujan ini dapat mengganggu siklus air ya. Jawabannya benar. Kira-kira kenapa sih? Karena yang pertama, perlu kalian ketahui curah hujan itu dapat dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama ada arah angin, yang kedua ada kelembapan, yang ketiga ada pemanasan global. Nah, curah hujan yang rendah itu dapat dipengaruhi oleh kelembapan yang rendah. Seperti itu. Nah, ketika curah hujan rendah misal disebabkan oleh kelembapan yang rendah ya, misal. Nah, ketika curah hujan rendah, maka sungai dan laut airnya akan menurun. Nah, ketika sungai dan laut airnya akan menurun, akan mengganggu evaporasi atau penguapan sehingga siklus air dapat menurun gitu. Nah, sebaliknya, misal ketika kasusnya diubah, ketika pemanasan global, kira-kira ketika terjadi pemanasan global itu akan curah hujannya akan semakin tinggi atau semakin rendah? Jawabannya akan semakin tinggi ya, karena akan mempercepat dari proses evaporasi atau penguapan gitu. Nah, kemudian mengenai kan tadi di awal kan disebutkan bahwa air itu dapat berupa es, salju gitu ya. Nah, kira-kira di daerah Eropa sana apakah dapat terjadi siklus air ketika musim salju gitu? Jawabannya iya ya. Jadi turunnya salju itu merupakan salah satu proses dari siklus air, tapi bukan dalam bentuk air, tapi dalam bentuk salju. Jadi ketika awan itu tidak mampu menahan uap air yang terlalu banyak ya, maka air itu akan turun ya dalam bentuk titik-titik air atau presipitasi. Nah, ketika di daerah Eropa sana itu yang turun pertama kali itu dalam bentuk air. Nah, tapi ketika di wilayah tersebut itu suhunya itu minus ya, atau lebih rendah daripada 0 derajat Celcius, suhunya itu minus, maka air tersebut akan mengalami pembekuan. Nah, air tersebut akan beku dan turun ke permukaan bumi, ke daerah wilayah tersebut dalam bentuk salju seperti itu. Oke. Lanjut. Oke, lanjut mengenai siklus sulfur. Nah, perlu kalian ketahui bahwa 0,06% kelimpahan sulfur
di kerak bumi. Jadi di kerak bumi itu terdapat kandungan sulfur sebesar 0,06% seperti itu. Nah, unsur belerang atau sulfur ini diperlukan oleh tumbuhan dalam bentuk senyawa sulfatnya. Nah, unsur ini lebih banyak terdapat di dalam tanah dibandingkan di atmosfer. Sedangkan unsur nitrogen itu kan tadi lebih banyak di atmosfer, sekitar 78% ya. Itu nitrogen di atmosfer. Tapi kalau belerang itu lebih banyak justru di dalam tanah, di kerak bumi seperti itu. Nah, unsur belerang yang terdapat di dalam tanah itu akan diubah oleh bakteri membentuk sulfat yang larut dalam air dan digunakan oleh tumbuhan untuk proses pertumbuhannya. Lanjut. Nah, ini tahapannya bisa kalian baca sendiri ya. Ibu jelasin mengenai mekanismenya. Ibu jelasin melalui bagan ya, supaya jelas seperti itu. Nah, ini pertama-tama seperti industri kendaraan bermotor, kemudian gunung, misal gunung meletus, itu akan mengeluarkan sulfur ya, secara tidak langsung itu akan menghasilkan senyawa sulfur. Nah, sulfur tersebut itu akan bergerak nih, akan bergerak ke atmosfer seperti itu dalam bentuk SO2 ya, sulfurnya dalam bentuk SO2. Nah, kemudian selain itu nih, misal ketika tumbuhan dan juga hewan mati nih di tanah, nah itu akan diuraikan nih oleh organisme pengurai dalam bentuk H2S. Ini akan diuraikan oleh bakteri berupa prosesnya oksidasi dan juga reduksi membentuk H2S di tanah. Nah, H2S di tanah ini akan kembali juga ke atmosfer, ketika terjadi pembakaran juga akan kembali ke atmosfer. Nah, H2S ini ketika sebelum sampai di atmosfer itu akan berikatan dengan O2 atau oksigen ya, akan berikatan dengan oksigen. Jadi H2S berikatan dengan oksigen membentuk SO2 atau sulfur. Nah, sulfur ini akan berada di atmosfer seperti itu. Nah, sulfur ini akan berikatan dengan oksigen dan juga uap air. Jadi SO2 berikatan dengan O2 dan juga H2O membentuk SO4. Jadi SO4 ini akan berada di atmosfer atau sulfat ya, senyawa sulfat. Nah, kemudian sulfat ini ketika banyak di atmosfer ya, itu akan turun membentuk hujan asam. Itu akan turun menjadi hujan asam. Jadi hujan yang nggak biasanya, jadi hujan asam kayak gitu. Nah, nanti SO4 dalam bentuk ion, SO4 2- nya itu akan meresap nih ke dalam tanah dan juga dimanfaatkan oleh tumbuhan. Kan tadi dibilang kalau tumbuhan itu dapat memanfaatkan belerang dapat memanfaatkan sulfur dalam bentuk dalam bentuk senyawa sulfat ya. Nah, ini senyawa sulfatnya itu akan dimanfaatkan oleh tumbuhan. Nah, kemudian tumbuhan itu akan dimakan oleh hewan. Nah, ketika hewan mati itu akan diuraikan dalam bentuk H2S ya. Hewan mati akan dalam bentuk H2S di dalam tanah, kemudian dioksidasi oleh bakteri membentuk membentuk S, kemudian dioksidasi lagi oleh bakteri membentuk SO4, kemudian direduksi oleh bakteri membentuk H2S kembali seperti itu. Kemudian ketika terjadi pembakaran sampah akan kembali ke atmosfer. Nah, ini yang terjadi di daratan ya, dan juga ada lagi nih di daratan siklus lagi. Nah, ketika tumbuhan itu akan mati, itu akan menjadi batu bara ya, kemudian ini akan dimanfaatkan oleh industri kendaraan bermotor seperti itu. Nah, ini yang terjadi di daratan. Nah, gimana yang terjadi di lautan? Yang terjadi di lautan itu, ini kan SO4 kan turun sebagai hujan ya.
melalui hujan. SO4 turun melalui hujan. Nah, kemudian SO4 2- dalam bentuk ionnya ini akan berada di lautan. Nah, ini akan dimanfaatkan oleh organisme laut. Nah, ketika organisme laut ini mati, akan terbentuklah minyak bumi ya. Nah, minyak bumi ini juga akan kembali dimanfaatkan juga oleh industri kendaraan bermotor. Seperti itu. Nah, selain itu ada lagi nih, SO4 2- ini selain dimanfaatkan oleh organisme laut, itu akan membentuk batuan sulfit. Nah, batuan sulfit ini yang kan ada di laut ini akan membentuk aktivitas vulkanik oleh gunung. Jadi misal ada gunung-gunung di lautan gitu ya, batuan-batuan ini akan keluar nih dalam bentuk aktivitas vulkanik. Ketika misal gunung tersebut meletus gitu ya, akan keluar dalam bentuk sulfurnya gitu. Jadi batuan sulfit ini akan mendukung aktivitas vulkanik yang ada di gunung tersebut. Seperti itu. Oke, sampai sini paham. Lanjut ke kasus. Nah, kasusnya itu kemarin di LKPD mengenai hujan asam ya. Nah, pertanyaannya nih, apakah hujan asam yang terlalu sering itu dapat mengganggu siklus sulfur? Kira-kira dapat mengganggu atau tidak? Jawabannya di next slide. Oke, jadi jawabannya iya ya, betul ya. Jadi hujan asam itu ketika yang berlebih itu dapat mengganggu siklus sulfur. Nah, hujan asam ini dapat menyebabkan tumbuhan dan hewan mati serta merusak bangunan dan logam. Nah, mengganggu siklus sulfurnya itu di mana sih, Bu? Jadi di sini. Nah, ketika terjadi hujan asam itu kira-kira penyebabnya apa? Penyebabnya itu pasti polusi udara ya. Misal penggunaan kendaraan bermotor yang berlebih di suatu wilayah, maka kan akan meningkatkan kandungan SO2 di atmosfer. Nah, ketika SO2 ini sudah sangat banyak ya di atmosfer, maka ini ketika berikatan dengan oksigen dan juga uap air akan membentuk SO4. Nah, SO4 ini akan turun dalam bentuk hujan asam kayak gitu. Nah, jadi hujan asam yang berlebih itu disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh pencemaran udara ya, salah satunya disebabkan oleh pencemaran udara. Jadi mengganggu di siklus sulfurnya itu di mananya? Mengganggu siklus sulfurnya itu di sini. Jadi siklus sulfurnya itu akan lebih cepat di proses yang ini, akan lebih cepat sehingga apa? Sehingga dapat mengganggu kerusakan tanah dan juga kerusakan tumbuh-tumbuhan, bahkan tumbuh-tumbuhan itu akan rusak. Dan juga hujan asam itu dapat mengganggu kesehatan juga. Seperti itu. Nah, selain tumbuhan dan hewan mati juga dapat merusak bangunan dan juga logam gitu. Seperti itu. Jadi hujan asam ini tidak hanya berdampak ke siklus sulfur, juga berdampak pada komponen ekosistem di dalamnya. Seperti itu. Oke, lanjut mengenai siklus fosfor. Jadi fosfor di alam itu berasal dari pelapukan batuan mineral atau batuan fosfat dan juga penguraian bahan organik, misal kotoran ternak atau hewan laut oleh dekomposer. Nah, fosfor ini diserap oleh tumbuhan dalam bentuk fosfat anorganik, yaitu H2PO4- dan HPO42- dan juga PO43-. Nah, meskipun jumlah fosfor ini sangat banyak di alam, tetapi persediaan untuk tumbuhan sangat terbatas karena sebagian itu terikat secara kimia oleh unsur lain yang sukar larut di dalam air gitu. Jadi unsur fosfor ini akan membentuk suatu senyawa yang terikat secara kimia oleh unsur lain yang sukar larut di dalam air kayak gitu. Nah, ini merupakan tahapan dari siklus fosfor ini, Ibu perbesar ya. Jadi tahapannya itu begini. Jadi ini misal pegunungan kan ya. Misal gunung itu meletus ya. Gunung itu meletus kan bisa mengeluarkan
bebatuan ya. Nah, bebatuan itu biasanya mengalir melalui sungai seperti itu kan. Nah, ketika di sungai ini batuan-batuan yang ada di bumi, tidak hanya di sungai ya, itu ketika terjadi hujan maka akan terjadi pelapukan. Kenapa? Karena air hujan itu akan mengkikis dari batuan tersebut. Ketika air hujan itu turun dan juga mengenai batuan, itu akan terjadi pelapukan di batuan tersebut begitu. Nah, ketika terjadinya pelapukan itu akan keluar senyawa, keluar unsur fosfat, Nah, fosfat itu akan berada di dalam tanah karena terjadi pelapukan batuan itu tadi. Nah, kemudian ketika fosfat di dalam tanah, sudah ada di dalam tanah, itu akan dimanfaatkan oleh tumbuhan sebagai nutrisi untuk pertumbuhannya dan juga perkembangannya. Nah, kemudian tumbuhan ini akan dimakan oleh hewan. Nah, ketika hewan dan juga tumbuhan mati, itu akan diuraikan oleh pengurai. Nah, diuraikan oleh pengurai sehingga fosfat itu akan kembali ke dalam tanah gitu. Nah, ketika fosfat ada di dalam tanah, itu tidak menutup kemungkinan air tanah itu akan mengalir juga ke perairan, misal ke laut ataupun sungai kayak itu ya. Nah, kemudian akan terjadi sedimentasi dan juga membentuk batuan baru seperti itu. Nah, batuan baru ini akan mengalami pengangkatan geologis gitu. Jadi akan berada di pegunungan, akan membentuk pegunungan seperti itu. Dan kembali lagi siklusnya akan berulang seperti itu. Lanjut mengenai kasus yang ada di LKPD mengenai fosfor yang hanya terserap hanya sekian persen gitu ya, kasusnya hanya 12,6% gitu yang pupuk fosfor yang diserap tanaman dan lainnya diserap di tanah gitu. Oke, nah pertanyaannya, apakah pemupukan fosfor di tanah akibat pemupukan yang berlebihan dapat mengganggu siklus fosfor? Kira-kira dapat mengganggu atau tidak? Jawabannya di next slide. Jadi iya ya, betul. Jadi dapat mengganggu. Kenapa? Karena ketika pemupukan fosfor yang berlebihan ini dapat menyebabkan pH dan kepadatan tanah itu menurun, sehingga efisiensi penyerapan fosfor menurun. Nah, ketika penyerapan fosfor itu menurun oleh tumbuhan, maka siklus yang terjadi di bawahnya itu akan juga terganggu seperti itu. Lanjut. Nah, ketika penyerapan fosfor menurun, maka fosfor kan akan menumpuk nih di dalam tanah. Nah, itu akan menyebabkan eutrofikasi seperti itu. Seperti pertumbuhan yang tidak terkendali, seperti pertumbuhan eceng gondok yang tidak terkendali dan lain sebagainya. Oke. Sampai sini mungkin itu saja penjelasan dari Ibu mengenai penguatan materi daur biogeokimia. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.